Sebenarnya Tuhan itu dia nampak. Manusia bisa melihatnya sebenarnya. Dia itu nampak, dia tidak gaib. Kenapa dia jadi gaib? Tidak bisa dilihat. Karena manusia ini dia cenderung mengejar dunia. Pikiran dan hatinya itu selalu memikirkan duniawi. Nah, ini masalahnya. Sehingga manusia itu tidak bisa mengenal Sang Pencipta itu, yang namanya Allah itu. Dia jadi tidak kelihatan. Padahal sebenarnya dia itu nyata sekali. Dia nampak begitu terangnya, begitu nampaknya, sehingga orang-orang yang masih kotor hatinya, yang masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, nah, perbuatan inilah sebenarnya yang membuat dia terhijab. Dia menjadi tidak bisa melihat Sang Penciptanya. Nah, makanya ada orang-orang tertentu atau orang-orang yang sudah bersih hatinya, yang tingkatan kerohaniannya itu sudah bersih, suci, dia bisa melihat Tuhan itu. Dan Tuhan itu nyata. Nah, inilah golongan orang-orang arif billah, artinya orang-orang yang sudah kasaf. Nah, disinilah perbedaan antara orang-orang yang pemikirannya atau orang-orang yang sudah tercerahkan atau orang-orang makrifat itu tidak sama dengan orang-orang awam. Nah, karena orang makrifat itu atau orang yang sudah tercerahkan itu, dia sebenarnya dia hidup di dunia ini seakan-akan dia hidup, tapi dia sebenarnya sudah tidak ada di dunia ini. Nah, ini memang sulit dijelaskan. Akal pun tidak bisa menjelaskan ini. Nah, ini persoalannya, sehingga kebanyakan orang, apalagi yang masih awam, bingung. Bagaimana bisa menerima tentang teori seperti itu. Nah, makanya tentang keberadaan Tuhan ini, ada yang mengatakan Tuhan itu terang dan jelas. Golongan orang-orang yang sudah mencapai tingkat ma'rifat. Yang dimana di tingkatan ma'rifat ini, yaitu yang sudah kasaf, itu sudah tidak lagi tabir. Hijab sudah terbuka lebar. Makanya golongan ini atau orang-orang yang mencapai tingkatan ini, dia hidup di dunia ini, hidup dalam keadaan sederhana. Dia tidak lagi ambisi, dia tidak lagi terlalu memikirkan dunia, sekalipun dunia itu penting bagi dia. Itu perbedaan antara orang-orang yang sudah tercerahkan dengan orang biasa. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang awam yang belum mencapai tingkat ma'rifat, kalau mereka mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang arif billah, dalam hal ini orang yang sudah tercerahkan atau yang sudah ma'rifat, orang awam ini bingung. Karena mereka belum memahami, belum mengerti apa yang mereka dengar dari orang-orang yang arif itu. Apalagi orang-orang arif ini, mereka banyak menggunakan kata-kata kiasan, kata-kata perumpamaan untuk menyampaikan sesuatu yang mereka ketahui. Di sini orang awam akan bingung. Dan kalau dia tidak sanggup menerima cerita seperti itu atau ungkapan-ungkapan seperti itu, dia bisa beranggapan bahwa cerita ini menyesatkan. Cerita yang didengar itu, lantaran dia tidak paham, dia belum mengerti, dia bisa berkesimpulan bahwa cerita itu diada-adakan. Sehingga timbul kesimpulan, dugaan bahwa cerita yang menyesatkan. Padahal makanya dia mengatakan begitu, dia belum sampai, dia belum memahami tujuan daripada apa yang diungkapkan oleh orang-orang yang arif billah itu. Dalam hal ini orang-orang yang sudah kasaf. Makanya orang-orang kasaf ini, kalau dia berbicara tentang ilmu Allah atau ilmu tasawuf, itu mereka sangat berhati-hati. Kenapa demikian? Karena mereka menjaga ucapannya, jangan sampai ucapannya itu tidak bisa dipahami. Kalau sudah tidak bisa dipahami, bisa menimbulkan fitnah.
bagi yang mendengarnya. Nah, di sini yang dijaga oleh orang-orang yang arif, orang-orang yang sudah mencapai makam ma'rifat itu, sehingga mereka kebanyakan diam. Ya.